Selamat pagi sahabat Ragam. Tak terasa 1 minggu telah berlalu dan pagi ini Ragam Manfaat kembali hadir untuk menyajikan aneka informasi tentang khasiat tanaman Nusantara yang dapat Anda aplikasikan sendiri di rumah. Kali ini saya sedang menyambangi sebuah kota di Nusa Tenggara Timur yang terkenal akan keindahan alamnya. Ya, selamat datang di Kupang. Berjalan-jalan di kota Kasih dengan nuansa timur yang sangat kental, lebih dari sekedar taman kota, Kupang tak melulu dengan alat musik sasandonya saja. Beragam karya kreatif seperti tenun ikat dan hasil alam yang luar biasa juga dapat Anda temui di kota dengan citra kering dan gersang ini. Walaupun memiliki kondisi alam yang kurang bersahabat, bukan berarti kita tidak bisa menemukan tanaman berkhasiat di sini. Jadi penasaran ya? Ini sesuai requestan Kapolri ya. Sahabat, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kayu cendana kan? Ya, kayu yang biasa dijadikan ukiran atau kerajinan seperti ini memang sudah sangat langka sekali keberadaannya. Namun siapa sangka ternyata kayu cendana memiliki kandungan vitamin E yang dapat mencerahkan kulit. Nah, jangan kemana-mana, Ragam Manfaat akan mengulasnya secara lengkap untuk Anda. Ya, tidak sedikit orang yang bilang jika kayu cendana memang tergolong jenis kayu yang unik dan istimewa. Selain keindahan tekstur serta kekuatannya, kayu yang satu ini juga mampu menghasilkan bau atau aroma harum yang tidak dimiliki jenis kayu lainnya. Karena keistimewaan tersebut, tak heran jika kayu cendana memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di pasaran karena dapat dibuat menjadi beragam kerajinan. Eits, tak hanya itu, keistimewaan kayu khas Indonesia ini, cendana juga menyimpan khasiat luar biasa untuk menjaga kesehatan. Penasaran? Berikut ulasan lengkapnya untuk Anda. Sahabat, siapa sih yang tak ingin memiliki kulit bersih berseri? Ya, memiliki kulit menawan adalah impian setiap orang, terutama kaum hawa. Tak heran jika banyak wanita rela melakukan berbagai macam cara agar kulit tampak lebih cerah dan putih bersinar. Mereka bahkan rela mengeluarkan kocek dalam untuk mendapatkan perawatan kecantikan. Namun tahukah Anda, dengan kembali ke alam, Anda bisa mendapatkan kulit cerah tanpa biaya yang besar. Siapkan catatan Anda ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah bubuk cendana, minyak zaitun, serta bubuk kunyit. Sudah dicatat? Yuk langsung kita racik. Siapkan mangkuk, tuangkan bubuk cendana ke dalam mangkuk. Selanjutnya tambahkan bubuk kunyit. Yang terakhir, tuangkan minyak zaitun untuk melarutkan semua bahan. Aduk hingga menjadi pasta yang kental. Jadi deh, mudah dan praktis bukan? Ini dia, masker cendana untuk mencerahkan kulit wajah ala Ragam Manfaat. Sahabat, di dalam kayu cendana ternyata terkandung vitamin E dan senyawa cikatrisan yang sangat ampuh dalam proses regenerasi kulit. Kandungan alami ini dapat mencerahkan pigmen alami kulit serta memudarkan bekas luka dalam waktu yang singkat. Frekuensi pemakaiannya dapat Anda atur sendiri tergantung kondisi kulit Anda. Gunakan secara teratur untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kulit cerah bersih berseri siap Anda dapatkan. Sahabat, masalah pencernaan memang dapat mengganggu siapa saja. Saat makanan yang dikonsumsi tidak tercerna dengan baik dalam sistem pencernaan, membuat zat gizi yang diperlukan oleh tubuh tidak bisa terserap dengan sempurna. Adapun gangguan sistem pencernaan manusia disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, pola makan yang tidak teratur, dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Akibatnya, sistem pencernaan Anda terganggu dan membuat keseharian Anda menjadi tidak nyaman. Tahukah Anda, jika tubuh kita membutuhkan zat antiinflamasi untuk mengatasi gangguan-gangguan pencernaan yang sering kali terjadi, entah itu sembelit, rasa perih di lambung, diare, atau gangguan pencernaan lainnya. Nah, agar tidak semakin parah, Anda bisa mencoba resep alami ala Ragam Manfaat berikut ini. Silakan dicatat ya. Bahan-bahan yang digunakan adalah kulit kayu cendana, madu,
serta air. Ayo mulai kita buat. Pertama, panaskan air lalu masukkan madu. Karena kulit kayu memiliki tekstur yang kasar dan keras, kulit kayu cendana perlu kita rebus terlebih dahulu ya, agar mudah hancur saat di blender. Selanjutnya aduk dan rebus hingga mendidih, lalu masukkan kulit cendana ke dalam blender, serta tambahkan sedikit air rebusan di dalamnya. Blender hingga halus, lalu tuangkan ke gelas. Ini dia, ramuan untuk mengatasi gangguan pencernaan ala Ragam Manfaat. Sahabat, di dalam kulit kayu cendana terkandung zat antiinflamasi yang sangat baik untuk dikonsumsi saat tubuh terserang gangguan pencernaan. Yang terpenting, perhatikan asupan makanan Anda agar terhindar dari masalah gangguan pencernaan. Minumlah 2 kali sehari dan rasakan sendiri khasiat luar biasa dari kayu cendana. Semoga bermanfaat. Sahabat, yuk kita kenali lebih dalam si kayu istimewa ini. Selain dimanfaatkan batang kayunya sebagai bahan dasar kerajinan, cendana merupakan tanaman penghasil kayu dan minyak atsiri. Tapi tahukah Anda jika cendana adalah tumbuhan parasit pada awal kehidupannya? Hal ini karena kecambahnya memerlukan pohon inang untuk mendukung pertumbuhan. Jika inangnya mati, maka cendana muda pun tak sanggup untuk hidup. Karena itulah cendana wangi yang memiliki nama latin Santalum album ini sangat sukar dibudidayakan. Hal ini juga membuat cendana menjadi langka dan berharga sangat mahal. Di Indonesia, habitat cendana tersebar di 3 daerah, yaitu di Jawa Timur, Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Tapi dari ketiga daerah tersebut, Nusa Tenggara Timurlah yang paling banyak menghasilkan kayu cendana berkualitas. Nah, ada yang unik nih, di sebuah desa di Kupang, cendana ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Kira-kira digunakan sebagai apa ya? Panjang. Nah, sahabat, ini dia kulit pohon cendana ya, Om. Ya, Nah, biasanya kalau kulit cendana itu biasa dikenal sebagai untuk furnitur ya, Om, buat Ya. minyak wangi. Nah, Ya. kalau di desa Welbubu ternyata cendana bisa menjadi untuk nyirih apa? Iya. Untuk nyirih. Nah, selain wangi, saya mau nyobain nih. Katanya kan bisa buat jadi sirih. Rasanya, Om. Iya, iya. Unik sekali bukan? Di desa ini kulit cendana memang digunakan untuk Ini dulu ya, menyirih Om. sebagai pengganti Ini dulu ya? pinang. Ini dulu. Fungsinya kurang lebih sama, yaitu untuk memperkuat gigi terutama bagi mereka yang telah berusia lanjut. Selain memiliki wangi yang sangat harum, cendana juga masih memiliki manfaat lainnya. Simak manfaatnya berikut ini ya. Sahabat, aktivitas sehari-hari kerap membuat kita sibuk bergerak. Tak jarang kita terjatuh ataupun terkena benda tajam tanpa disengaja. Tentunya hasil akhirnya adalah kulit yang terluka. Ketika kulit mengalami luka, maka harus dilakukan pengobatan secepat mungkin supaya tidak menyebabkan infeksi. Berbagai cara dan alternatif bisa dilakukan untuk mengatasi luka, mulai dari obat antiseptik hingga beberapa jenis obat yang bisa didapatkan di apotik. Namun, penggunaan bahan kimia terkadang bisa menimbulkan efek samping. Pengobatan luka bisa diatasi menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Selain bebas efek samping, khasiatnya juga lebih ampuh dalam mengatasi luka pada kulit. Penasaran? Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun cendana, minyak zaitun, dan air. Yuk langsung meramu. Panaskan air terlebih dahulu, kemudian masukkan daun cendana ke dalam air rebusan. Aduk dan biarkan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, saring daun cendana, pindahkan ke ulekan. Tumbuk daun cendana hingga hancur, lalu pindahkan ke mangkuk dan terakhir tambahkan minyak zaitun ya. Ini dia, ramuan alami untuk mengobati luka ala Ragam Manfaat.
Kandungan antimikroba pada daun cendana bersifat desinfektan tinggi yang dapat menjaga kulit bebas dari infeksi, serta berguna sebagai antiseptik yang efektif yang akan memberikan perlindungan pada kulit Anda. Tempelkan pada bagian kulit Anda yang terluka, diamkan selama 15 menit, kemudian bersihkan dengan air bersih. Lakukan hingga luka mengering. Semoga luka Anda lekas sembuh ya. Sahabat, saatnya mengatasi masalah hidup sehari-hari dengan tips unik ala ragam manfaat. Saat bepergian tentunya kita tak mau direpotkan dengan barang bawaan yang banyak, bukan? Nah, ragam manfaat punya tips untuk packing ringkas yang mudah dan cepat tentunya. Siapkan satu set pakaian ganti seperti baju, kaos kaki, sikat gigi, dan pakaian dalam. Cara pertama yang harus dilakukan adalah buka lebar baju kaos yang dibawa, jangan ditekuk atau dilipat. Kemudian letakkan pakaian dalam di bagian tengah kaos, lipat sisi kanan dan kiri kaos ke bagian dalam. Selanjutnya letakkan kaos kaki di kedua sisi lipatan, pastikan bagian atas kaos kaki berada di luar. Gulung kaos, jika sudah setengah gulung, selipkan sikat gigi dan lanjutkan gulungan. Setelah menggulung seluruh kaos, bungkus dengan kaos kaki. Pakaian sudah terpacking rapi dan masukkan ke dalam tas kecil Anda. Mudah dan ringkas, bukan? Kenapa harus ribet jika ada cara mudah untuk mengatasi kesulitan Anda dengan tips ala ragam manfaat? Selamat berkreasi! Sahabat, ada satu lagi nih, hasil alam yang sangat baik untuk kesehatan Anda. Walaupun banyak tumbuh dan dekat dengan keseharian warga NTT, namun masih belum banyak dimanfaatkan khasiatnya oleh warga setempat. Apakah Anda familiar dengan tanaman yang satu ini? Udah jadi nih, langsung dituangin ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa dunia tak selebar daun kelor. Itu karena daun ini memiliki ukuran yang kecil. Tapi jangan salah, di balik ukuran yang kecil, ternyata daun yang banyak tumbuh di kawasan Nusa Tenggara memiliki segudang khasiat. Salah satunya dapat mengatasi kaku pada persendian. Nah, mau tahu informasi lebih dalam? Simak selengkapnya di Ragam Manfaat. Ini Tante ya. Ya, mungkin belum banyak orang yang mengetahui khasiat tersembunyi daun kelor sebagai tanaman apotek hidup. Hal ini karena tanaman kelor hanya dianggap sebagai tanaman liar dan tak dibudidayakan dengan baik. Daun kelor banyak tumbuh di daratan Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Daun ini diklaim memiliki kualitas terbaik kedua di dunia setelah Spanyol. Wow, luar biasa ya! Yuk simak satu persatu manfaat dari daun yang banyak dilirik pembeli mancanegara ini. Sahabat, aktivitas kita sehari-hari kadang mempengaruhi kesehatan tulang dan sendi. Apalagi seiring perjalanan usia yang mulai tua, tentunya kekuatan tulang dan persendian semakin menurun. Walaupun demikian, kaku pada persendian tidak hanya dialami oleh orang tua saja loh. Anak muda pun juga bisa terserang seperti kaku persendian bagian lutut, panggul, bahu, pergelangan tangan hingga kaki. Tahukah Anda ternyata berat badan dan aktivitas yang berlebihan juga mempengaruhi terjadinya kaku pada persendian? Jika sudah terjadi, harus segera ditangani. Yuk atasi kaku pada persendian dengan resep alami ala ragam manfaat. Sudah siap dengan catatan Anda? Bahan yang akan digunakan adalah daun kelor, setengah sendok makan kapur sirih, serta minyak zaitun. Perhatikan cara meraciknya berikut ini ya. Pisahkan daun kelor terlebih dahulu dari gagangnya dan letakkan di atas cobek. Tambahkan setengah sendok kapur sirih, lalu tumbuk hingga halus dan tercampur. Jika sudah halus, pindahkan ke mangkuk dan tambahkan minyak zaitun. Ini dia, ramuan alami daun kelor untuk mengatasi kaku pada persendian ala ragam manfaat.
Daun berukuran kecil ini memiliki kandungan pterigospermin yang dapat merangsang tubuh untuk melakukan relaksasi persendian. Rasa hangat akan timbul setelah ramuan ini dioleskan pada bagian persendian yang kaku. Diamkan selama kurang lebih 20 menit hingga rasa hangat terasa dan rasa kaku pada persendian mulai mereda. Yang terpenting, jagalah aktivitas Anda tetap stabil ya. Semoga lekas pulih kembali. Sahabat, sakit tenggorokan merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi ketika musim pancaroba datang. Hujan yang turun tiba-tiba disusul dengan cuaca yang sangat panas adalah kondisi yang kurang baik bagi tubuh kita. Ditambah debu serta aneka bakteri yang bertebaran menyebabkan daya tahan tubuh menjadi menurun. Sakit tenggorokan bisa menjadi salah satu gejala penyakit di saluran pernapasan seperti radang tenggorokan. Jika Anda suka menganggap enteng penyakit yang satu ini, hati-hati akan menjadi fatal jika tidak segera ditangani. Tidak bosan-bosannya Raga Manfaat akan mengajak Anda untuk mengatasi segala penyakit menggunakan bahan yang alami. Kali ini sakit tenggorokan Anda akan diatasi dengan bahan alami dari tanaman kelor. Simak dan catat resep Raga Manfaat berikut ya. Bahan yang diperlukan ialah bunga daun kelor, madu, air, dan jeruk nipis. Pertama, rebus air terlebih dahulu. Lalu masukkan bunga daun kelor, rebus hingga mendidih. Aduk sesekali dan jika sudah mendidih, saring rebusan ke dalam gelas. Selanjutnya, tambahkan madu dan terakhir beri perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran rasa. Ya, ini dia ramuan untuk melancarkan fungsi tenggorokan ala Raga Manfaat. Sahabat, tahukah Anda jika Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan untuk mengkonsumsi ramuan herbal daun kelor secara teratur? Menurut beberapa penelitian ilmiah, daun kelor ternyata mengandung vitamin C yang sangat berlimpah. Vitamin C sangat dibutuhkan oleh tubuh karena berguna untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan virus yang akan menyerang. Konsumsilah ramuan daun kelor ini untuk melancarkan fungsi tenggorokan Anda, karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi dapat menghadang sakit tenggorokan. Minum selagi hangat dan sangat baik jika dikonsumsi secara teratur. Selamat mencoba! Sahabat, tanaman kelor dengan nama latin Moringa oleifera merupakan tumbuhan jenis Moringa C. Daunnya berbentuk bulat lonjong dan ukurannya yang kecil tersusun rapi pada sebuah tangkai. Biasanya daun ini dimasak sebagai sayur. Daun kelor memiliki bunga dengan warna putih kekuningan yang mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Daun kelor di Pulau Timor memiliki kualitas terbaik yang diburu oleh para pembeli mancanegara karena dipercaya memiliki khasiat yang luar biasa dengan kandungannya yang melimpah. Manfaat luar biasa apa lagi yang bisa kita dapatkan dari daun kelor? Raga Manfaat masih akan membahasnya untuk Anda. Sahabat, luka lambung merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bagaimana tidak? Hampir setiap orang pernah mengalami gangguan pada lambung dan mayoritas diantaranya mengabaikan gejala tersebut. Padahal gangguan pada lambung jika dibiarkan lebih lanjut bisa menyebabkan penyakit mah kronis, luka lambung hingga kanker pencernaan. Jika sudah parah, tentunya tidak mudah untuk menyembuhkannya, bukan? Segera atasi dengan ramuan herbal alami, masih dengan daun kelor sebagai pemeran utamanya ya. Sudah siap mencatat? Siapkan 3 gagang daun kelor, madu, lemon, serta air. Yuk mulai meramu. Pisahkan daun kelor dari batangnya terlebih dahulu ya. Lalu letakkan di atas cobek. Tumbuk hingga halus, kemudian panaskan air dan masukkan hasil tumbukan ke dalam air rebusan. Selanjutnya belah 2 jeruk lemon, lalu masukkan ke dalam air rebusan. Aduk agar tercampur rata.
Jika sudah mendidih, tuangkan ke gelas dan terakhir tambahkan madu. Aduk kembali agar madu menyatu dengan rebusan. Ini dia ramuan untuk mengobati luka lambung ala Raga Manfaat. Sahabat, dalam setiap helai daun kelor terkandung senyawa hepatoprotektor yang dapat menyembuhkan luka lambung. Daun kelor juga mengandung antioksidan tinggi yang sangat bagus untuk mengatasi masalah pencernaan dan luka lambung. Wah, luar biasa sekali khasiat yang terkandung di dalam daun mungil ini ya. Minum ramuan ini ketika luka lambung menyerang. Minumlah selagi hangat karena efek antioksidan masih kuat dalam keadaan hangat. Baik juga untuk dikonsumsi sehari-hari. Selamat mencoba! Sahabat, kali ini saya akan mengajak Anda melihat proses pembuatan menu sehat rendah kolesterol yang pastinya sangat menggiurkan. Untuk dapat menikmati makanan sehat, banyak cara ya sahabat Ragam. Salah satunya dengan mengurangi makanan berminyak. Menu kali ini adalah steam salmon papilote, di mana menu ini menjadi menu andalan sehat yang disajikan Sotis Hotel Kupang yang terletak di pinggir pantai. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya sahabat Ragam. Selain menikmati pemandangan yang indah, kita juga dapat menikmati menu sehat pastinya. Sahabat, banyak cara mengolah makanan enak dan sehat, tak harus selalu digoreng atau dibakar ya. Karena kedua cara ini biasanya menyebabkan kandungan baik makanan menjadi hilang dan tentunya menumpuk kolesterol jahat. Nah, tahukah Anda jika cara steam ataupun kukus adalah satu langkah menuju hidup sehat tanpa kolesterol? Seperti makanan bernama steam salmon papilote berikut ini. Ingin tahu bagaimana proses pembuatannya? Yuk kita intip! Bahan-bahan yang digunakan adalah ikan salmon segar, bayam Jepang, kembang kol, kentang yang telah dihaluskan, daun bawang, lemon, tomat, bawang bombay, garam, dan lada bubuk. Pertama, ikan salmon disiapkan, kemudian ditaburi garam, lada, serta bawang putih yang telah dicincang halus. Lalu aluminium foil dan kertas minyak pun disiapkan. Kentang yang telah dihaluskan, bayam Jepang, kembang kol, dan irisan tomat diletakkan dan ditata dengan rapi. Terakhir, disiram dengan air lemon. Selain untuk mengurangi bau amis pada salmon, air lemon juga memberikan cita rasa segar. Setelah dibungkus rapi, ikannya siap untuk di-steam nih. Nah, steam salmon papilote siap dihidangkan. Berikan garnish untuk mempercantik hidangan. Voila, steam salmon papilote siap dinikmati. Sangat menggiurkan bukan sahabat Ragam? Nah sahabat, ini namanya salmon papilote. Dan rasanya enak banget, teksturnya juga lebih lembut dari olahan salmon lainnya. Nah, cara masaknya di steam. Kenapa? Karena untuk mengurangi kadar minyak dalam salmon dan sangat cocok sekali untuk Anda yang punya penyakit kolesterol. Wah, sehat sekali bukan? Nah, saya mau lanjut makan lagi ya. Selain lezat, Anda tertarik meniru cara pengolahan makanan dengan cara steam tadi? Tak hanya ikan yang bisa digunakan, aneka jenis protein lainnya pun bisa kok. Selain lezat, tentunya juga sehat. Selamat mencoba! Sahabat, jangan kemana-mana ya. Ragam Manfaat masih akan kembali usai jeda komersil berikut. Tetaplah di Trans 7.